dulu ya. Oke, Sonars. Ini kan dulu, ini kebohongan. Ini Bang Roy yang buat atau bukan. ini antara. Ini publikasi resmi. Ini publikasi resmi. Nanti filenya saya kirimkan. Ya, dulu udah ditulis publikasi resmi di mana-mana. Si calon wapres waktu itu disebut S1-nya MDIS, Management Development Institute of Singapore. Kemudian disebut S2-nya University Technology of Sydney. Gagah banget kan? Ternyata ini yang menarik. Coba kita lihat surat penyetaraannya. Ini yang bikin orang membagongkan. Penyetaraan itu biasanya diberikan ketika dia belum lulus ya? Bukan, penyetaraan itu diberikan surat oleh negara untuk menyetarakan ijazah yang diperoleh itu. Oke, karena dari luar sama ini surat keterangannya nih. Ini surat keterangan dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah. Dapat dari mana nih, Bang? Ada lah pokoknya. Ya. Berarti Bang Suryo bisa klaim asli? Ya, asli. Ini klaimnya asli dan bahkan sudah disahkan. Lihat, dari Dirjen Dikdasmen atas nama Sesdislen ya, Pak Dokter, ini bisa dibaca nama Gibran Raka Buming Raka, tahun berapa ini, dan ternyata di sini yang menarik ya, dari UTS ini, University Technology of Sydney, setara dengan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Ini apa nggak dagelan nih? Ini apa nggak Sri Mulat ini? Ya gitu. Jadi kalau dia universitas, kenapa penyetaraannya SMK? Tapi kenapa pun kalau SMK pun ini harus kita pertanyakan, karena itu hanya insert, hanya matrikulasi. Harusnya yang disetarakan itu yang dia katanya sekolah di Orchard Secondary Park School yang OPSS. Itu nggak ada ijazahnya. Oke, tapi kalau memang ternyata itu setara SMK, berarti prosedural ketika dia mencalonkan diri itu ada. Kalau ini benar, maka itu oke lah, bisa diterima karena kan minimal SMK dalam Undang-Undang nomor 17 tahun nomor 7 tahun 2017 persyaratan pada pasal 169 huruf R itu kan minimal SMA, SMK, MA atau sederajat. Tapi terbitnya surat ini yang tiba-tiba bisa muncul pendidikan grade 12 di UTS, pantas dipertanyakan, kok bisa dia dapat grade 12 dari UTS? UTS-nya aja hanya 6 bulan, kok bisa dia dapat itu, ya kan? Sementara SMA-nya yang di secondary Orchard Park School itu nggak ada ijazahnya dan di sana hanya 2 tahun. Ini kan lucu banget. Terus kalau ijazahnya yang dia katakan dari Bradford University, itu juga harus dipertanyakan. Kenapa harus dipertanyakan? Ini bukan hal yang asing, Mbak. Saya hanya sebutkan aja. Mau dapat ijazah Bradford gampang. Nih. Where to get fake university Bradford. Gampang. Ini persis banget nih. Kalau mau ngeprint aja bisa sekarang ya. Aduh, ini berat ini, kelas berat. Ini baru Bang Roy. Ya ini. Nah, nih. Banyak tuh. Where to buy fake University of Bradford. Gini loh, Mbak. Ini tuh Bradford yang di UK, yang ditunjukkan oleh dia. Ya, ada. Padahal dia sekolahnya kan di MDIS. Ya, di sini. Ya, di Roy Suryo ungkap ijazah S2 Gibran hanya setara SMA. Pakar telematika Roy Suryo mengungkap penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka saat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum. Hal tersebut diungkapkan Roy dalam program Rakyat Bersuara di iNews pada Selasa 16 September 2025. Awalnya, Roy Suryo memaparkan hasil publikasi resmi tentang riwayat beserta Pilpres 2024. Dalam data tersebut, Gibran tercatat lulusan S1 di Singapura dan S2 di Sydney. Setelah itu, dia menampilkan sebuah surat keterangan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam selembar surat itu dinyatakan bahwa ijazah S2 Gibran hanya setara SMK di Indonesia. Dengan hal tersebut, Roy Suryo lantas menyinggung mengapa bukan ijazah SMA Gibran yang disetarakan, sebab Gibran disebut merupakan lulusan SMA di Singapura. Kenapa yang disetarakan ini bukan yang disinggung SMA? Pihak SMA Santo Yosef Solo akan bicara mengenai ijazah Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka. Ini setelah Roy Suryo menyebut Gibran pernah bersekolah di Santo Yosef Solo. SMA Solo menegaskan bahwa Gibran tidak pernah menempuh pendidikan di tempat mereka. Artinya, isu ijazah Gibran merupakan lulusan SMA Santo Yosef itu tidak benar. Selepas dari itu, menarik untuk melongok profil SMA Santo Yosef Solo dan fasilitasnya, apalagi sekolah Katolik ini cukup
bergengsi di tempat kelahiran Gibran. SMA Pengudi Luhur Santo Yosef Surakarta yang lebih dikenal sebagai SMA Santo Yosef Solo merupakan salah satu lembaga pendidikan menengah atas swasta bergengsi di kota Solo, Jawa Tengah. Didirikan di bawah naungan Yayasan Pengudi Luhur, sekolah ini telah berdiri sejak tahun 1960-an. SMA ini menjadi pilihan utama bagi siswa-siswi yang menginginkan pendidikan berkualitas dengan sentuhan nilai-nilai Katolik. Berlokasi di Jalan Adi Sucipto, Karten, Kecamatan Laweyan, sekolah ini dikelilingi lingkungan hijau yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk pusat kota, sehingga menciptakan suasana belajar yang kondusif.